Bapak Amin. Ibu, malam hari ini kita modul yang keempat untuk angkatan yang ke-60 dan kami juga minta Bapak Ibu mohon mendoakan hari Minggu depan ini, di hari Minggu kita akan mulai kelas dengan uh, pesertanya hamba-hamba Tuhan dari Uganda, Afrika ya. Amin. Doakan Luar karena biasa, Pak. uh, kita harus jangkau benua-benua ya, bangsa-bangsa benua-benua supaya Afrika juga dimenangkan dan sebetulnya orang-orang Afrika tidak hanya di Afrika tapi mereka juga ada di Indonesia, di Jakarta, di kota-kota yang lain. Kita dapat menjangkau mereka dan kita menunjukkan bahwa tidak ada kuasa di bawah kolong langit ini yang bisa mengimbangi roh yang ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada Betul. roh yang ada di dalam dunia. Amin, Bapak Ibu. Jadi Amin, di Amin, amin. Pak. doa kita Amin. harus terus doa dan kita harus jangkau bangsa-bangsa. Memang kita percaya kebangunan rohani akan dimulai dari Indonesia. Setuju Bapak Ibu? Amin. Setuju, Pak. Melalui Amin. anak-anak Tuhan, melalui putra-putri Indonesia akan membawa Injil ke segala bangsa. Jadi bangkit dan semangat Bapak Ibu. Pagi hari ini kesaksian luar biasa. Saya diingatkan Tuhan tentang firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup tidak dari uang saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Saya pikir di mana ayatnya ini? Manusia hidup tidak dari uang saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Bukan dari roti. Ya, saya temukannya itu roti ternyata. Matius 4 ayat 4. Bahwa manusia hidup tidak dari roti saja. Ternyata uh, kita tidak selalu uh, menyimpan roti, tapi kita selalu menyimpan uang. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan terlalu fokus dengan roti ini, dengan uang ini. Bahkan ada anak-anak hamba Tuhan kecewa dengan orang tuanya karena uh, melihat, membandingkan dengan mereka yang tidak di dalam Tuhan, bukan pelayan Tuhan, roti mereka lebih banyak, uang mereka lebih banyak. Jadi anak-anak dari hamba-hamba Tuhan pada umumnya kecewa dengan bapak ibunya karena kurang uangnya, kurang rotinya. Jadi kita tidak hanya hidup untuk roti, tidak hanya hidup untuk uang, tapi untuk firman Tuhan. Sehingga fokus hidup kita uh, memberitakan Injil, mempelajari Injil, karena di mana harta kita berada, benar kata Pak Bram, disitulah hati kita berada. Kita harus fokus kepada firman Tuhan dan bukan berarti kita uh, tidak bekerja atau tidak peduli dengan uang, tapi kita juga percaya apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius pasal yang berikutnya yaitu pasal 6. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak sekali kita menilai, menjustify keberhasilan kita, keberuntungan kita, kelimpahan kita dengan berapa banyak roti yang kita kumpul, berapa banyak uang yang kita kumpul. Fokus kita pelayanan bukan lagi pada firman, tapi pada roti itu sendiri. Kita tidak lagi menginjil karena kita terlalu khawatir dengan roti, dengan uang yang kita mau kumpul, dengan roti yang kita mau kumpul. Kalau kita lihat lagi di dalam perjalanan kita, seperti juga bangsa Israel menuju tanah perjanjian, sebenarnya kita di bumi ini, kita berjalan menuju tanah perjanjian kita, Yerusalem yang baru. Kita tidak harus khawatir akan sesuatu yang sementara.
Kita jangan membangun hal yang permanen di padang gurun. Dan tidak harus khawatir untuk berapa banyak roti yang kita kumpul. Karena Tuhan memberikan roti baru setiap hari. Bukan berarti kita tidak bijaksana di bumi. Tidak memikirkan buat generasi kita yang akan datang. Tetapi kita terlalu banyak mengubah pikiran kita, tenaga kita, kekuatan kita untuk mengumpulkan roti-roti ini. Kita lupa bahwa fokus kita yaitu kerajaan Allah, yaitu pengabaran Injil, beritakan Injil ke segala bangsa. Dan waktu fokus kita benar untuk mengumpulkan roti, itu hal yang sangat mudah. Karena semua itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Tapi kalau tenaga kita, pikiran kita hanya khawatir tentang roti, khawatir tentang uang, berapa banyak potensi yang kita buang, tersedot oleh kekhawatiran itu sendiri, tersedot oleh kekurangan-kekurangan itu sendiri. Kita tidak fokus lagi melihat potensi Allah yang ada pada kita, talenta Allah, karunia Allah yang ada pada kita, dan kita mengubah ketergantungan kita pada dunia, pada roti, bukan lagi pada firman Allah, bukan lagi pada Allah. Sehingga kita dapat berubah. Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, karena Bapak Ibu paham bahwa hidup saudara tidak hanya dari roti saja. Sehingga saudara dapat dikatakan oleh orang dunia, buang waktu ikut doa pagi, buang waktu ikut penginjilan, buang waktu memberitakan Injil. Apa yang bagi dunia, buang waktu karena mereka fokusnya untuk roti, mereka fokusnya untuk uang. Tapi saudara dan saya, fokus kita untuk firman Allah, untuk kerajaan Allah, yaitu untuk Yesus Kristus. Karena firman Allah adalah Yesus. Sehingga kita bisa terus beritakan Injil, baik tidak baik waktunya. Suka tidak suka, keadaan sulit atau baik, fokus kita untuk beritakan Injil ke segala bangsa. Dan kita tidak pernah khawatir akan roti atau uang itu. Karena kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dan jangan hidup oleh keadaan kita, oleh pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Tapi hiduplah atas firman Allah itu sendiri. Pengalaman kita bagus, kesembuhan mujizat bagus, segala yang kita kerjakan bagus. Tetapi itu bukan fondasi iman kita. Fondasi iman kita tetap pada firman Allah. Walaupun keadaan boleh naik dan turun, tetapi ingatlah firman-Nya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan menyertai aku seumur hidupku. Ini yang harus kita fokus Bapak Ibu. Sehingga penginjilan dapat berjalan terus. Kasih akan Tuhan konsisten. Kasih akan firman Tuhan konsisten. Karena fokus hidup kita tidak lagi seperti dunia. Kita telah mengubah mindset kita, paradigma kita. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Sehingga kita bisa conclude, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati.